Ya, baik. Sebelum mulai meditasi, Bante ingin menyampaikan pemahaman tentang bermeditasi. Jadi bermeditasi itu tujuan utama adalah membersihkan batin. Membersihkan batin dari apa? Dari moha, loba, dan dosa. Moha itu apa? Kegelapan batin. Karena kegelapan batin ini orang menjadi sombong, tidak bijaksana. Kedua, loba itu keserakahan. Serakah dalam hal makan, menginginkan barang orang lain, serakah dalam hal tidur. Banyak sekali. Yang ketiga itu adalah dosa. Dosa itu adalah kebencian. Ya, jadi tiga hal ini tujuannya kita mengikis tiga hal ini. Dan hasilnya nanti adalah pencerahan kalau tiga ini mulai sudah terkikis. Nah, lalu yang kita latih itu hanya sati sampajana. Jadi objek meditasi itu banyak, ada yang napas, ada yang perut, ada yang mengulang kata-kata. Seperti Buddho atau sadar, ya, itu hanyalah objek semata. Jadi tujuan kita itu adalah mengembangkan sati sampajana. Sati itu apa? Sati itu adalah perhatian dan kesadaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kesadaran itu adalah yang sedang mengetahui. Saat ini saya sedang apa? Saya tahu. Saat saya sedang bermimpi, saya tahu. Saya mimpinya apa? Saya tahu. Kesadaran itu selalu hadir di dalam hidup kita. Cuma nggak pernah dilatih. Jadi kesadaran itu bisa ke depan, maksudnya masa depan, merancang, berkhayal sesuatu tentang masa depan. Ke masa lalu, hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu kesadaran, sati kita. Orang yang sedang berkhayal, kesadarannya sedang ke masa lalu, dia tidak tahu dia sedang apa saat ini. Bengong, kalau bahasa yang dipakai itu. Jadi ada orang tua lewat, nggak tahu dia. Karena kesadarannya nggak di situ. Nah, dalam melatih sati sampajana ini, kesadaran itu kita usahakan untuk sadar saat ini, momen ini. Jadi tidak terbawa masa lalu dan masa depan. Nah, objek yang digunakan, napas perut ataupun mantra, itu hanyalah untuk menjaga, mengingatkan kita untuk sadar saat ini. Ya, kita menyadari tubuh seperti napas, atau sensasi tubuh yang lain, atau gerakan perut, apapun itu artinya Anda sedang sadar saat ini. Jadi objek itu tidak digenggam, tidak kita paksa, cuma menjadi sebuah jangkar atau sebuah pegangan kita ini masih sadar. Saya masih sadar saat ini, sedang bernapas, sedang duduk. Nah, artinya kita masih sadar. Itu tujuannya adalah itu. Nah, sampajana adalah kebijaksanaan. Sati sampajana. Kebijaksanaan dari kesadaran yang terus kita jaga saat ini, itu akan menimbulkan kesadaran menjadi bijaksana. Bijaksana ini dalam hal apa? Memahami tiga hal. Jadi meditasi itu mengembangkan sati sampajana. Sati itu kesadaran, sampajana itu kebijaksanaan. Tiga hal ini apa? Memahami anicca, dukkha, anatta. Anicca itu adalah memahami bahwa semua hal di alam semesta itu selalu berubah.
Ya, jadi tubuh kita ini sebagai objek observasi, sebagai lab kesadaran kita selalu dibawa saat ini. Tubuh saya sedang apa? Saya sedang berpikir apa? Saya sedang merasakan apa? Nah, di situ nanti akan memahami tentang anicca, hukum yang selalu berubah. Dua, memahami dukkha. Dukkha itu adalah ketidakkepuasan. Jadi tidak puas atau penderitaan atau tidak bisa dipertahankan. Ini yang dimaksud dengan dukkha. Nanti kita bisa menyadari anicca dan dukkha. Nah, anatta itu apa? Anatta itu adalah segala sesuatu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi butuh dukungan. Seperti api yang menyala di sini, itu butuh minyak atau sumbu agar dia tetap menyala. Dan juga oksigen. Nah, demikian juga kita nanti mengamati sati kita itu ke pancakanda, tubuh kita dan batin kita. Itu akan memahami bahwa kekotoran batin itu juga ada makanannya. Jadi mereka bisa muncul itu juga ada sebabnya. Jadi mereka itu tidak muncul secara tiba-tiba, jadi ada sebabnya. Nah, jadi nanti akan memahami tentang anatta. Nah, memahami anicca, dukkha, anatta, nanti akan memahami yang namanya hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat pasti ada sebab. Nah, itu saja yang ingin Bante sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita mulai meditasi ya. Ya. Iya, jadi objek itu adalah untuk pegangan kesadaran. Objek itu bersikap netral. Jadi jangan objeknya pasangan kita. Wah, ngaco ini. Ya, objeknya netral. Netral itu seperti napas, jadi yang tidak menimbulkan sesuatu yang kita sangat senang ataupun nimbul sesuatu yang sangat kita benci atau membuat kita muncul nafsu. Objeknya itu. Jadi napas atau sentuhan badana saja. Nah, tujuannya itu adalah untuk kesadaran kita itu, pegangan bahwa kesadaran kita itu masih di sini saat ini. Hanya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nanti di dalam meditasi itu, objek itu nanti akan ditemani oleh faktor-faktor batin. Faktor-faktor batin itu bentuk pikiran dan perasaan. Nah, karena kita adalah masih hidup, manusia terbentuk dari pancakanda, itu pasti ada setiap orang. Tujuan kita hanya menyadari, tidak merespon. Ada emosi, sadari, tahu, sudah. Tidak merespon. Jadi kita bersikap pasif. Pasif saja. Jadi ada bentuk pikiran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, sikapnya pasif. Inilah yang dimaksud dengan UPK. Ya, itu aja. Jadi nafas yang sebaiknya diamati ya, Dok, Bante. Apa? Nafas. Kenapa? Yang harus diamati itu sebaiknya nafas dulu ya. Bukan diamati, disadari. Beda. Diamati dan disadari beda ya, Bapak Ibu ya. Menyadari itu gini, menyadari itu kita melihat dua orang bermain catur. Si A, si B bermain catur, kita melihat mereka bermain catur, kita nggak menjadi pelaku atau pemain. Ya, jadi kita hanya melihat, kalah menang siapa tidak masalah. Mengamati itu bisa menjadi sebuah, ini hanya kata-kata, tapi orang kadang-kadang bisa memiliki pemahaman yang salah. Nanti dia mengamati itu, dia seolah-olah jadi pemain mengamati permainan. Dia ikut bermain. Kesadaran itu kita hanya diem, mengamati permainan yang main si A dan si B. Kita tidak menjadi si A dan si B. Jadi hanya tahu ada napas masuk, napas keluar.
Nah, tapi kalau kita mengamati, nanti napas itu menjadi dikontrol. Itu sering terjadi. Saya ingin napas saya jelas, udah pasti kontrol nanti. Itu udah nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang. Jadi kita hanya tahu ada napas itu mau cepat, mau lambat, itu sudah alaminya tubuh. Bisa dibedakan? Baik, itu aja. Iya. Kalau terjadi gempa, kita lihat gempanya. Kalau kecil ya duduk aja. Kalau besar ya kita keluar. Jadi meditasi itu berbentuk kebijaksanaan, bukan menjadi bodoh. Ada sesuatu yang berbahaya ya kita bergerak. Bergerak kita pindah. Ya, seperti itu. Kecuali Anda sudah menjadi arahat. Hidup mati sudah tidak masalah. Ya, saya udah jadi arahat, nggak terlahir lagi. Sudah saya nggak pikirkan yang di rumah, harta saya sebenarnya sudah nggak pikirkan semua kok. Ya udah mati ya sudah. Ya, itu udah arahat, beda cerita. Jadi konteksnya beda. Nah, kadang-kadang orang itu suka samakan dengan orang arahat. Dia mah gempa, kebakaran dia duduk aja. Ya kita kan belum mencapai arahat. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Kalau ditanya malu Bante. Ya, baik. Kalau sudah nggak ada, kita mulai meditasi. Ya, kita meditasi duduk dulu. Maaf Bante. Mohon izin sesi tanya jawab ya Bante. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya buka dari sini ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya Bante. Mengapa kalau kita sedang sakit, kita kok susah konsentrasi atau fokus untuk bermeditasi? Saya kan kadang-kadang insomnia. Susah tidur, saya mau bawa meditasi supaya pikiran itu tidak jalan terus, tapi saya sulit Bante. Mohon petunjuknya Bante, terima kasih. Ya, Bante, pertanyaannya adalah kenapa kalau saya sakit itu susah konsentrasi atau susah fokus? Nah inilah permasalahan dalam meditasi. Meditasi itu bukan tentang fokus, bukan tentang konsentrasi. Makanya banyak orang meditasi itu
Semakin meditasi, semakin stres. Kenapa saya nggak bisa fokus? Kenapa saya nggak bisa konsentrasi? Pemahaman fokus dan konsentrasi yang pertama. Orang-orang memahami bahwa jika saya fokus atau konsentrasi meditasi, berarti tidak ada pikiran yang mengganggu. Tidak ada pikiran yang melalu lalang. Itu bisa terjadi, bisa. Jika orang sudah memasuki tahapan jana. Jadi, pikiran lalu lalang sudah tidak ada, itu sudah masuk jana, konsentrasi yang dalam. Ya, saat masuk konsentrasi jana, di situ pikiran, tubuh semua sudah tidak ada. Itu kejauhan. Jadi meditasi itu bukan tentang fokus atau konsentrasi, tapi tentang sikap batin kita, bagaimana menerima kondisi saat ini. Jadi saat ini saya misalnya ya, contoh. Saya sedang marah, ya, kan banyak faktor lain. Bukan hanya sakit, marah atau sedih. Itu akan muncul dalam batin seseorang jika ada sebuah permasalahan. Seorang meditator, dia tidak menolak pikiran itu atau mengusir jenis-jenis pikiran itu. Pikiran sedih, marah, gelisah, lalu lalang tetap ada, tapi dia merasa tidak terganggu. Jadi kita meditasi itu baik berjalan ataupun duduk, pikiran dan perasaan itu akan hadir dan pergi. Reaksi kita hanya tidak menanggapi. Hanya itu. Jadi ada pikiran yang, badan yang tidak enak. Ya, kita pakai dharma. Ya, tubuh kan memang resiko. Punya penyakit, resiko sakit. Itu bisa. Nah, tidak semua orang bisa. Ada orang bisa tapi tidak semua orang bisa. Jadi yang kita lakukan meditasi itu hanya menyadari. Tidak menolak batin yang tidak menyenangkan, yaitu pikiran atau perasaan. Nah, ini faktor batin jadi sulit dicontohkan. Contohnya, saya sering menggunakan contoh itu jika kita sedang nyetir mobil. Di jalan itu, kita kan fokusnya ke jalan. Nggak mungkin kita fokus ke belakang. Kan liatin jalan, perhatiin jalan, supaya nggak kecelakaan. Nah, tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat kita nyetir itu mobil tidak satu. Ada mobil yang nyalip kita, ada mobil yang dari lawan jalan ke arah kita. Tapi tugas kita satu, fokus di jalan kita, supaya tidak sampai kecelakaan. Tapi mobil yang lalu lalang kita tahu ada, tapi kita tidak peduli. Itu nggak penting. Yang penting jalan saya ini, agar saya selamat sampai tujuan. Dalam meditasi itu sama. Fokus kita menyadari, kita ada objek. Misalnya napas. Kita menyadari napas untuk mencapai tujuan kita. Itu adalah faktor batin. Nah, dalam kita menjaga kesadaran kita itu, pasti akan ada lalu lalang pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan yang lalu lalang ini adalah hasil dari sebab.
sebuah sebab masa lampau, bisa juga seperti ibu karena sakit, bisa juga karena bertengkar dengan seseorang, bisa juga teringat orang yang disayangi. Jadi itu ada sebabnya. Tujuan kita menjaga kesadaran di objek adalah tidak terseret agar tidak terseret oleh pikiran yang lalu lalang itu. Dia ada ya sudah, biarkan dia lewat, biarkan dia berlalu. Nah, kalau bisa sampai tahap seperti itu, seperti kita ini sudah advance ya, maksudnya sudah sering berlatih kesadaran, kita akan berdiam di namanya kesadaran. Nah, di dalam diam kesadaran itu nanti faktor batin itu akan muncul, bukan tidak ada, kebencian, kegelisahan itu akan muncul, tapi itu tidak bisa menyentuh kita. Jadi seperti kita di mobil, ada mobil banyak tapi kita nggak peduli. Nah, jadi pemahaman konsentrasi itu, pertama itu belajar meditasi itu, pertama itu tujuannya tenang. Tenang itu samatha. Pemahaman orang kan samatha jana. Samatha itu artinya ketenangan. Jadi kita belajar tenang, duduk, jalan, meditasi, walaupun batin kita punya masalah. Jadi ada masalah ya tetap tenang. Apakah karena badan sakit atau faktor permasalahan lain. Setiap orang hidup itu punya masalah. Tapi hanya orang tertentu yang tetap bisa tenang walaupun dia dalam masalah. Jadi kita belajar tenang, Ibu, meditasi itu. Tenang, jadi bukan meditasi itu kita konsentrasi, terus tidak ada pikiran atau perasaan yang lalu lalang. Itu keliru. Jika kita bermeditasi, inginnya seperti itu, tidak ada pikiran yang perasaan lalu lalang, saya yakin pasti stres. Karena itu pasti ada. Pasti ada, karena tidak ingin itu ada, maka nanti akan timbul yang namanya penolakan. Tidak mau itu ada, tidak bisa terima. Nah, itulah yang timbul nanti pembentukan sikap menolak. Pembentukan sikap menolak atau kebencian. Saya tidak ingin ada pikiran, saya tidak ingin ada perasaan yang lalu lalang. Ini yang sering terjadi sama meditator. Yang akhirnya meditasinya bukan berkembang baik, tapi berkembang buruk. Kenapa? Karena meditator atau yogi melihat objek, tidak melihat bagaimana dia bersikap. Bersikap itu gini. Kita melihat objek, itu ada sebuah sikap pribadi kita, niatan kita. Senang dengan objek ini, tidak ingin ada objek yang lain. Nah, jadi situ sudah ada keinginan dan penolakan. Artinya, keinginan itu lobha, penolakan itu dosa. Dalam meditasi itu kita mengembangkan lobha dan dosa. Sebenarnya kita meditasi itu mengikis lobha dan dosa. Dan moha. Jadi, dalam meditasi itu, sikap kita ada objek batin muncul, ya kita tidak menolak, tidak juga menginginkan. Tahu ada ya sudah. Kembali ke objek. Udah sadari objek lagi. Nanti lama-lama objek batin itu yang tidak menyenangkan itu jadi objek.
Kalau sudah jadi objek, itu tidak bisa mempengaruhi kesadaran kita. Karena sudah jadi objek. Kesadaran kita kepengaruh itu karena terseret oleh objek. Jadi, seperti pertanyaan awal itu, kita jadi pemain, bukan jadi penonton. Melihat orang main catur, A dan B, kita menonton. Kita meditasinya begitu. Nah, kalau kita sudah jadi pemain, bermain catur menjadi si A atau si B, kita maunya menang dan tidak maunya itu. Sudah ada tidak mau ini, mau itu. Nah, itu sifat dari keakuan. Ada aku di situ. Jadi, setiap orang punya permasalahan dalam hidup. Dalam bermeditasi itu bagaimana kita untuk tetap tenang atau rileks dalam permasalahan. Baik masalah kecil maupun masalah besar. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsentrasi atau fokus yang benar. Bisa dipahami, Ibu? Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bante. Ada yang lain Bu Juliani? Sudah? Mungkin ibu bapak yang lain mau bertanya? Dari bapak-bapak dulu. Pak Bram? Pak Tong? Enggak ada yang mau bertanya. Dari ibu-ibu mungkin biasanya banyak sekali Bante yang bertanya. Ini belum panas Bante, masih malu-malu. Silakan, Ratna. AC-nya dimatiin biar panas. Nah, sudah mulai Bante. Pandami Bante. Bante, saya Ratna. Saya mau tanya. Saya kan belum ahli ya meditasi. Saya kenal meditasi ada dua, yang samatha sama vipassana. Apa boleh misalnya kita belum ahli yang ketenangan, yang samatha, terus kita ikut yang vipassana? Apa harus yang kita menguasai yang samatha dulu, baru vipassana, apa boleh dilakukan keduanya? Makasih Bante. Jadi itu tergantung faktor kondisi batin seseorang. Meditasi samatha dan vipassana. Seseorang yang tidak banyak pikir atau orang polos, biasanya dia tidak punya banyak pikiran. Dia gampang samatha. Tapi orang yang istilahnya thinker atau pemikir, sulit untuk samatha. Jadi tergantung karakternya. Nah, lalu mana yang baik, mana yang buruk? Tidak. Semuanya sama. Kondisi orang yang pemikir itu aktif, batinnya aktif. Dia kalau meditasi itu bentuk batin itu akan sering muncul. Dia akan mudah menyadari yang namanya batin. Orang samatha dia bingung kok batinnya nggak ada yang muncul. Karena orangnya tenang. Jadi ada keuntungannya. Nah, seperti aktif yang batinnya aktif itu, kalau dia belajar meditasi, dia akan lebih mudah mengenal kekotoran batin, bentuk-bentuk batin itu mudah sekali dia kenal. Karena ada objek yang keluar dari batinnya terus-menerus. Nah, orang yang sikap atau karakter yang batinnya aktif, dia meditasi samatha, ketemu guru yang tidak mengerti karakter, stres dia. Kamu nggak boleh punya pikiran. Meditasi harus konsentrasi. Lu karakternya, batinnya aktif kok. Itu bisa nangis dia. Akhirnya nggak mau meditasi lagi. Dia merasa dia tidak ada bakat. Padahal itu sangat menguntungkan ada objek batin yang selalu muncul. Amarah, kebencian, keinginan. Nah, orang yang polos, yang tenang, maksudnya tidak banyak pikir, itu dia akan bingung. Belajar melihat batin. Kok nggak ada ya? Tapi kalau dia belajar lihatnya konsentrasi saja, seperti napas, dia gampang. Karena
orangnya nggak banyak mikir. Nah, pemahaman samatha itu dalam meditasi, vipassana, samatha itu tetap terpakai. Kalau nggak bisa dia vipassana. Maksudnya gimana? Orang yang aktif, pikirannya aktif itu, kalau dia tidak tenang, dia akan mudah terseret emosi batin dia. Jadi, ada bentuk batin yang nggak enak, banting piring. Ada batin nggak enak, banting pintu. Ya, kita akan kelihatan tuh biasa di anak-anak. Kalau keganggu udah berantakan semua. Nah, kita yang sudah dewasa itu sudah mulai cukup terkendali. Ya istilahnya kita ada kesel tapi kita sudah nggak banting piring, banting sendal. Nah, ketenangan di dalam melatih vipassana itu adalah kita tetap tenang walaupun batin kita banyak yang muncul tenggelam yang nggak karuan. Kalau dia tidak bisa tenang, stres dia. Akan mudah stres, mudah marah, kacau hidupnya. Ya, jadi dalam melatih vipassana itu samatha diperlukan. Yaitu apa? Senantiasa bersikap tenang. Nah, meditasi yang kita lakukan itu adalah bersikap tenang. Jalanlah dengan tenang, makan dengan tenang, tidur dengan tenang. Masalah tergantung karakter orang. Ada yang aktif, dia akan muncul dan tenggelam. Nah, orang yang berlatih, dia tahu itu hanya bentuk pikiran, dia sudah sering meditasi untuk tidak menanggapi. Nah, karena udah biasa, hanya pikiran, sudah gitu aja. Jadi nggak ditanggapi. Itulah salah satu faktor dari samatha itu. Jadi samatha itu adalah ketenangan. Kita berusaha tenang, rileks, walaupun hujannya besar. Ada badai, ada petir, kita tetap tenang. Itu samatha. Jadi, apakah samatha dulu atau vipassana dulu? Jalanin aja. Semakin Anda mau samatha dulu, vipassana dulu, semakin bingung nanti. Jalanin aja. Lihat karakter kita. Yang penting kita tetap tenang. Meditasi itu kita belajar tenang. Bisa dipahami? Baik. Bagaimana Ibu Ratna, sudah puas? Sudah cukup? Oke. Mungkin Ibu mau bertanya? Selamat sore Bante. Saya mungkin termasuk batin yang aktif. Karena saya punya overthinking sama kecemasan. Tapi semenjak saya mengenal meditasi beberapa bulan ini, saya berlatih meditasi, alhamdulillah lumayan bisa tenang. Walaupun memang susah benar untuk duduk tenang, untuk fokus, untuk menyadari keluar masuk nafas itu sangat susah, Bante. Ada cara khusus untuk yang tipe batin seperti saya ini yang sangat aktif, biar untuk duduk tenang, bisa fokus, untuk meditasi kesadaran bisa lebih cepat menguasai. Terima kasih. Ya, untuk yang pikirannya aktif itu, kita biasakan ada aktivitas batin sama aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu biasanya tidak beda jauh dengan aktivitas batin. Karena fisik kita itu terpengaruh dari batin, kondisi kita. Pertama, kita belajar rileks dan tenang dalam aktivitas fisik. Usaha untuk tenang. Ada permasalahan, baik keluarga atau teman, anak-anak, kita tetap belajar untuk tenang. Nah, nanti kita kepengaruh kepada batin. Jadi, memahami bahwa hidup itu tidak lepas dari permasalahan. Nggak ada orang hidup itu nggak ada masalah.
pasti ada baik kecil maupun besar. Contohnya yang gampang aja, AC-nya mati aja udah masalah di sini. Panas Bante. Ya. Contoh seperti itu bagaimana? Panas. Nah, kita tetap bisa tenang. Walaupun panas. Walaupun keadaan dingin, kita tetap bisa tenang. Bukan panasnya nggak ada. Tapi kita tetap tenang. Tidak panik gitu. Terus kita sakit, wajar. Pasti kita nanti akan namanya sakit. Nggak sakit gigi, sakit digigit nyamuk pasti ada. Tapi bagaimana cara kita bersikap untuk tetap tenang. Nah, nanti kita membiasakan diri gitu. Ini adalah hal-hal fisik. Nah, kemudian ada hal-hal batin. Nah, dalam meditasi itu adalah untuk yang aktif itu, pikiran akan banyak sekali muncul dan tenggelam. Banyak sekali muncul dan tenggelam. Nah, kita melihatnya seperti panas. Panasnya matahari, atau ada lalat yang lewat, gitu. Kita tetap tenang. Ya, mereka itu hanya objek. Jadi, batin itu bukan diri saya. Bukan diriku. Kalau diri saya suruh diem dia. Ya tahu, kalau batin milik kita nih, punya saya, batin di bawah kendali saya. Udah kamu jangan mikir. Udah dia berhenti, nggak mikir. Tapi kan nggak mau dia. Mikir lagi. Udah kamu jangan mikir, saya mau meditasi. Diam sebentar tuh batin. Nggak lama ngobrol lagi. Nah, itu artinya batin itu bukan milik saya. Nah, jadi dia seperti cuaca di luar. Bagian dari hidup kita, tubuh kita kan butuh matahari untuk hidup. Nah, bagian dari diri kita juga, kita butuh matahari. Tapi kadang terlalu panas, kita tidak nyaman. Ya biasa aja, matahari kan bukan punya kita. Matahari bersinar sendiri tau. Kalau kita ngomelin, matahari jangan terlalu panas. Ini saya kepanasan ini. Katain gila gitu. Sebenarnya faktor batin itu sama. Faktor batin itu dia akan muncul tenggelam, melihatnya sebagai objek matahari itu. Ya, objek matahari itu, kita suruh diem. Dia nggak mau ngomong lagi, suruh diem, nggak mau ngomong lagi. Saya sudah mau tidur, udah jam 1, nggak mau dia ngobrol lagi. Kalau ada orang pasti biasa pernah ngalamin itu, udah jam 1 mau tidur, nggak bisa tidur karena batinnya aktif terus. Nah, kalau kita memahami batin bukan punya saya, Anda tidur, terus bilang sama batin, udah terserah kamu mau mikir apa, mau ngomong apapun, silakan. Saya capek mau tidur. Tidur Anda. Pernah ngalami? Hah? Bisa tidur gitu? Wah, coba. Contohnya itu seperti orang hidup. Kadang, ya maaf Bapak Ibu ya, saya nggak menunjukkan siapa, namanya realita hidup. Kadang ketemu pasangan yang ngomel terus. Kita udah capek, mau tidur ngomel terus. Tapi satu ketika kita udah capek banget, udah terserah dia mau ngomel apa aja. Saya mau tidur udah. Dia ngomel, ketiduran kita. Nah, karena kita udah capek sekali, tetap ketiduran. Karena kita udah capek sekali. Sama hal dengan batin kita ngomel terus. Udah terserah kamu dah, saya mau tidur. Terus pakai objek. Objeknya misalnya kalau fisiknya kurang, misalnya kan napas fisik ya. Napas itu fisik. Bisa menggunakan objek kata batin. Karena batin itu kalau berucap, kita mengucapkan sesuatu, dia sulit untuk mengucapkan yang lain. Istilahnya dia one way. One way, misalnya batin kita ngomel nggak karuan nih. Aduh udah jangan dipikirin, masih ngomong. Udah, masih ngomong. Nah, kita pakai bahasa apa? Meditasi, misalnya kalau umat Buddha kan pakainya Buddho. Bisa. Kalau misalnya yang universal, semua makhluk berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Kita dalam batin ngomong, semua makhluk berbahagia, semua makhluk. Tapi ngomongnya jangan buru-buru. Maksudnya nafsu gitu. Semua makhluk berbahagia, semua makhluk berbahagia. Makin nggak bisa tidur nanti. Jadi semua makhluk berbahagia, semua makhluk berbahagia, semua makhluk berbahagia. Nah, itu pikiran yang muncul, faktor batin yang muncul, itu mau masuk nggak bisa. Karena sudah kita isi dengan semua makhluk berbahagia.
Tapi karena kita belum terlatih, semua makhluk berbahagia, kita diem sebentar, jeda, kira-kira setengah detik aja. Itu masuk sudah pikiran. Pernah ngalami? Masuk dia langsung, karena kita jeda. Jadi usahakan kita baca itu nggak ada jedanya. Semua makhluk berbahagia, semua makhluk kayak orang nyanyi. Semua makhluk berbahagia, semua makhluk. Tapi kita begitu pikiran pergi, kita sadar udah, nggak perlu marah, nggak perlu kecewa. Semua makhluk berbahagia. Itu tidur lama-lama. Karena objek batin yang muncul gelisah itu nggak bisa hadir. Kalau dia hadir, kita ikut gelisah. Jadi fisik kita itu sangat terkondisi oleh batin kita. Batin yang muncul tenggelam gelisah, kita diemin, kita gelisah. Tidak bisa tidur. Kita pakai kata-kata yang nyaman. Nanti temukan, masing-masing punya. Jadi tidak harus semua makhluk berbahagia. Ada sebuah kata yang membuat kita sangat tenang. Sadar, sadar, sadar. Bisa. Ya, sebuah kata-kata yang membuat kita tenang. Bisa. Kedua, gunakan mendengarkan suara. Tadi kita menggunakan suara dalam batin, mengisi supaya dia tidak ada celah untuk masuk. Kedua, sama, mendengar. Kalau kita mendengar suara, itu otomatis batin kita terisi suara. Jadi dia nggak bisa muncul juga. Kita berhenti mendengar, dia muncul. Kalau dulu, sampai sekarang masih saya sering pakai itu, kalau kita malam tidur, pasti masih ada suara kalau pakai jam model lama. Tik, tok, tik, tok. Dengerin itu. Karena udah malam, udah tenang. Itu jelas sekali. Tik. Tidur Anda lama-lama. Dengerin aja. Setiap dia tik, tok, ikutin aja. Pikiran kita ikutin. Nah, karena dia bunyinya stabil, setiap detik bunyi, pikiran kita juga jadi tik, tok, tik, tok. Dia nanti akan stabil pikiran. Nah, kalau udah stabil gitu, itu tenang. Namanya gelombang. Itu berarti dia sudah tenang. Yang nggak tenang itu gelombangnya pendek, tinggi, pendek, panjang, tinggi, pendek. Itu yang nggak tenang. Tenang itu dia stabil. Nah, kenapa dalam hipnotis itu dikasih, kalau model dulu itu ada seperti jarum digeser gini. Pertama itu untuk ditenangkan dulu. Anda dengar ini ya, tik, tok, tik, tok. Dia dengerin. Nah, nanti kalau dia udah tenang, baru dia bisa dihipnotis. Orang yang pikirannya aktif itu susah dihipnotis. Jadi dia baru bisa dihipnotis, karena dia udah tenang. Nah, itu fungsi untuk menenangkan. Jadi bisa menggunakan dari dalam batin, menggunakan kata-kata, sadar, atau tenang, atau rileks, apa aja kata-kata yang digunakan. Kedua, mendengar. Nah, jadi kita memahami bahwa pikiran itu bukan saya, bukan milikku. Pikiran ini perlu diarahkan. Untuk dia tenang bagaimana? Karena batin itu terkondisi. Jadi kita gunakan objek yang bisa buat tenang, objek yang stabil. Nah, usahakan sebelum tidur itu jangan nonton drama Korea, pengkhianatan, apa. Nah, itu kan namanya mata kita melihat film gitu. Itu kan objek tuh, film. Emosi kita kan naik turun. Pernah sadar nggak? Aduh, kesel banget ini orang jahat bener. Pernah ibu-ibu? Nah, itu sebenarnya kita sedang membentuk, mengkondisikan batin kita jadi labil. Karena itu objek yang kita lihat. Objek yang kita lihat mengkondisikan batin kita. Orang yang meditasi itu menjaga indrianya. Apa? Dia sangat memilih apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan batinnya. Sama dengan orang makan, untuk fisiknya sehat, dia milih makanannya. Jadi, batin itu juga butuh makan, tapi kasihlah dia makanan-makanan yang sehat. Contoh dengarnya cinta kasih, contoh yang dengarkan, mari kita memaafkan, mari kita mengembangkan cinta kasih, hal-hal yang positif begitu. Itu makanan yang bagus buat batin. Kalau kita nontonnya juga, wah dia nyakitin, balas dendam. Apalagi film-film kan banyak balas dendam kan. Wah, ini, wah. Nah itu, ya.
Jadi diperhatikan itu. Ya saya itu aja lah ya, udah kepanjangan. Tapi bisa dimengerti Ibu ya? Bisa ya? Baik-baik. Ya, silakan. Oke. Sudah cukup Ibu? Tadi belum kenalan namanya siapa, mungkin belum pada kenal. Oh. Selamat sore Bu Bapak semuanya, nama saya Astika. Terima kasih Bante. Oke, terima kasih. Ya, silakan kenalan dulu namanya Ibu ya. Nama saya Junyang. Junyang. Ya, mau tanya Bante. Setiap meditasi sudah tenang tapi mah saya kan parah, jadi mengganggu waktu meditasi ketenangan. Gimana caranya supaya bunyinya perut tidak mengganggu konsentrasi? Ini kan pertanyaan mirip yang pertama. Kalau badan saya sakit bagaimana? Jadi nggak semua, ada beberapa faktor. Mah itu terjadi karena makannya tidak jamnya tidak teratur biasanya. Bukan kurang makan mah itu. Kadang dikit, kadang banyak, tapi tidak itu. Ada juga banyak pikiran bisa mah juga. Nah, kalau kita belajar meditasi, umumnya itu kita mulai meditasi apalagi retreat seminggu, 10 hari, itu penyakit yang kita alami itu biasanya akan muncul. Penyakit lama. Apakah pernah kecelakaan, kaki, punggung, itu akan muncul. Itu sebenarnya sedang proses. Nah, jadi kalau prosesnya bagus, itu malah bisa sembuh. Bisa sembuh. Jadi badan sedang recovery sendiri. Bukan kita yang recovery. Jadi kita meditasi menyembuhkan badan keliru. Tapi kita kalau meditasi dengan tenang, di situ itu kita stop aktivitas. Jadi memberikan kesempatan tubuh itu membenarkan diri sendiri. Meditasi itu seperti orang tidur tapi sadar. Nah, kalau kita recovery itu kan biasanya saat kita tidur, tapi nggak sadar. Nah, nanti itu bisa ada penyembuhan sendiri, nanti otot-ototnya bisa bergerak sendiri, kepalanya bisa kretek sendiri. Itu bisa terjadi. Ada orang-orang tertentu karena dia punya masalah. Itu badannya yang bergerak sendiri, bukan kita yang gerakin. Kita meditasi, itu tubuh kita mengambil alih menggerakkan sendiri. Tapi tentu saja ada yang menggerakkan, yaitu alam bawah sadar. Tapi kesadaran kita saat ini tidak bisa mencapainya. Yaitu alam bawah sadar yang untuk membetulkan. Jadi itu. Bagaimana jika sudah parah lah, istilahnya nggak bisa sembuh? Meditasi merenungkan kematian. Ya ini kalau udah parah. Misalnya ada orang sakit sudah parah. Parah banget dah udah. Misalnya kencing manis akut. Ya kadang-kadang ada Bante, itu kan penyakitnya udah parah sekali. Saya pernah ketemu Bante umur 75. Pokoknya itu dia divonis dokter itu udah nggak bisa hidup. Dia orangnya ya rileks aja. Diundang ngajar meditasi ya datang. Sakitnya udah parah. Umat sebagian nggak tahu. Hanya sebagian umat yang tahu. Dia duduk di depan itu sebenarnya sudah sangat kritis. Tapi orangnya tetap tenang. Mengajarkan meditasi. Karena kenapa? Mereka sudah dilatih. Para Bante itu sudah dilatih. Aku wajar mengalami sakit. Aku wajar mengalami kematian. Ada atau Abinha kita ada baca. Aku wajar mengalami sakit, aku mengalami usia tua, aku mengalami kematian. 3 hal ini nggak bisa dihindari manusia. Pasti terjadi cepat atau lambat. Nah, dengan menerima rasa sakit itu ada tapi berkurang. Rasa sakit itu bisa menjadi parah karena ada penolakan. Saya tidak terima sakit. Nah, itu bisa menjadi lebih parah. Tapi kita bisa terima itu jadi adem. Ya udah wajar kok, sakit wajar. Udah lanjutin meditasi. Jadi melihat sakit itu bukan menjadi sebuah masalah dalam meditasi, tapi melihat sakit adalah bagian dari kehidupan. Dan merenungkan, itu bisa dikembangkan dengan merenungkan Ibu. Apakah cuma saya yang sakit? Kita renungkan tetangga kita,
orang lain, sepupu kita, masyarakat, pasti pernah sakit. Nah, dengan merenungkan ini bahwa adalah hal sakit, adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ya, kita belajar akhirnya menerima dalam meditasi itu adalah tenang. Kalau sudah bisa menerima, pasti tenang. Tidak bisa terima, berarti masih ada perlawanan. Kalau ada perlawanan, berarti belum bisa tenang. Itulah meditasi samatha. Dapat gambaran, Bu? Atau masih bingung? Udah, terima kasih Bante. Oh iya, baik. Ya. Sudah Ibu, cukup? Oke, Bante, ini saya mewakili dari Mak Gyok. Mak Gyok nggak bisa ngomong katanya Bante, padahal ceritanya panjang. Jadi testimoni aja Bante. Beliau senang sekali mendengarkan Bante, katanya benar iki omongannya Bante iki benar gitu ya. Dalam hidup setiap orang pasti ada masalah ya. Nah, ini Mak Gyok ini lagi ada sedikit kerepotan gitu di rumah ya Bante, sehingga sampai nggak pernah ke wihara berbulan-bulan begitu ya. Tapi beliau ini bilang, benar berarti yang tak lakukan. Aku tenang bermeditasi di rumah sehingga saya hari ini bisa ke wihara lagi mendengarkan Bante. Jadi beliau ini happy sekali mendengarkan Bante berbicara, harus tenang katanya. Begitu ya Mak? Ya. Silakan Mak, sedikit. Ya, supaya teman-teman sekalian bisa melakukan meditasi dengan sebaik-baiknya gitu. Soalnya saya mengalami kesusahan ini, menderita sekali ya. Makanya saya pray ke wihara. Saya bilang gini, ini saya punya teman Cik Hun ini, jangan ke rumah dulu. Saya bilang gitu, saya mau meditasi benar-benar. Soalnya rumah ini loh Bante, dimakan rayap, sudah mau roboh. Tapi si suami ini nggak mau pindah coba. Jadi saya ini terus gelisah gitu loh Bante. Jadi saya terus, makanya Cik Hun enggak usah ke rumah dulu, aku pray ke wihara, tak bilang gitu. Jadi saya berusaha benar-benar untuk meditasi gitu Bante. Ya ini saya senang sekali dengar Bante ceramah ini supaya teman-teman sekalian bisa melakukan meditasi yang sungguh-sungguh gitu Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Mak Gyok testimoninya. Jadi bermanfaat sekali ya Bante, tenang. Jadi bisa melakukan meditasi dengan kesungguhan hati. Gitu ya Mak ya? Benar ya? Nggak salah saya menyampaikan? Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Kita masih punya waktu 10 menit. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Silakan. Namo Buddhaya Bante, nama saya Andri. Nah, ini yang saya alami dalam meditasi tadi itu adalah rasa kejenuhan Bante. Jadi yang saya lakukan itu ya mengganti posisi kaki karena ya agak nyeri dikit. Itu apa boleh Bante? Terus yang kalau tadi itu saya mengatasinya kan kalau meditasi duduk sudah merasa jenuh, saya ganti dengan meditasi jalan gitu supaya ada variasinya. Itu bagaimana Bante untuk mengatasi rasa kejenuhan dan rasa pegelinu di sini Bante? Iya, ya itu kejenuhan pertanyaannya satu, kedua apakah boleh mengganti posisi? Ya. Ganti posisi ya boleh. Namanya kita hidup darah itu butuh jalan. Kalau kita nggak ganti, lama-lama kakinya jadi masalah. Ya, Bante ingin kasih contoh satu. Jadi dulu ada seorang Bante, dia orang barat, belajar meditasi. Di mana tempat meditasi itu, kalau sudah duduk meditasi tidak boleh bergerak apapun yang terjadi. Jadi dia bermeditasi selama 2 tahun di tempat itu, kakinya rusak. Ya, jadi kalau kita udah sakit, itu tubuh itu memberi kita signal bahwa posisi Anda salah. Jadi kita meditasi itu posisinya salah atau tempat duduknya kurang pas. Itu maksudnya sakit itu muncul berarti kita ada tidak sesuai duduknya. Nah itu minta dibetulkan. Jadi boleh. Misalnya kita meditasi itu, loh kok sakit ya ini? Berarti ada posisi yang nggak benar. Kita betulkan. Tapi kalau nggak sakit gonta-ganti mulu ya jangan.
Misalnya nggak sakit atau nyeri gitu ya. Jadi ganti kaki kita udah sakit ya kita ganti posisi seperti itu. Kedua, kejenuhan. Bagaimana kalau sudah jenuh? Jenuh itu akan ada kalau kita pikirkan. Misalnya jenuh, jangan dipikirkan. Jenuh, jangan dipikirkan. Dia muncul udah, jangan kasih peluang. Biasa dia udah muncul jenuh nih. Kita tahu kan ada namanya kesadaran yang menyadari ada batin yang jenuh. Tahu nih, jenuh nih. Segera kembali ke objek. Ya seperti kayak tadi, kita tidak kasih dia peluang masuk. Kalau dia udah masuk nanti akan mempengaruhi pikiran kita, seluruh sistem pikiran kita. Dia nggak mau meditasi. Ada jenuh lah, mau cari yang lain. Itu nanti tumbuh terus. Jadi kita tahu ini jenuh, jangan kasih dia sempat berkembang biak. Ini bibit yang masuk. Jenuh, bibit masuk. Nah kalau didiamkan dia akan berkembang biak. Bagaimana? Segera kembali ke objek. Seperti tadi bisa baca semua makhluk berbahagia. Baru mau ngomong jenuh, semua makhluk berbahagia. Jangan kasih dia masuk. Bisa seperti itu. Kalau ada juga cara yang lebih baik yaitu menyadari. Tidak memotong, tapi ini agak sulit. Jenuh ya jenuh. Tapi hidup harus tetap dijalani. Ya tak? Hidup itu jenuh, tapi kan tetap harus dijalani. Ya, tapi dengan kebijaksanaan. Ya ini jenuh. Ya saya sedang meditasi, saya tetap harus jalan. Jadi berteman dengan jenuh. Jenuh ada tapi kita tetap bermeditasi. Tapi kejenuhan itu tidak mempengaruhi aktivitas kita. Aktivitas tetap kita jalankan. Ini yang lebih baik tapi agak sulit dijalankan. Istilahnya kita menjalankan kehidupan tetap tenang walaupun masalah di belakang segudang. Itu bisa diterima. Ya, terima kasih Bante. Baik. Masih ada pertanyaan Bante? Titipan? Sebentar ya Bu, satu kali dari Ibu Mega. Ini ya, Ibu Mega menanyakan Bante, kalau orang itu depresi, apakah boleh meditasi? Karena kadang orang tuh kan berpikir, oh depresi jangan nanti kemasukan sesuatu yang hal-hal yang mustahil Bante. Seperti itu Bante. Terima kasih. Begitu ya Ibu Mega ya. Oke, silakan Bante. Depresi itu boleh meditasi. Depresi kan banyak hal. Biasa depresi itu terjadi karena kehilangan seseorang yang sangat ia sayang. Apakah anak, apakah orang tua, apakah pacar. Nah, itu bisa terjadi depresi. Umumnya itu. Mungkin ada faktor lain orang depresi. Yang pasti dia kehilangan sesuatu. Atau usahanya atau kekayaannya. Nah, apakah meditasi boleh? Boleh. Sangat penting untuk penyembuhan meditasi dia. Permasalahannya kalau meditasinya keliru, makin parah. Jadi meditasi itu Anda butuh guru bimbingan. Sangat penting sekali menceritakan pengalaman batin Anda waktu meditasi. Guru mendengarkan, ini ada yang keliru, langsung segera dibetulkan. Sehingga meditasi yang salah itu tidak berlanjut. Kalau didiamkan berlanjut, itu akan menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit meditasi yang salah ini, Anda meditasi akan selalu menderita, bukan kebahagiaan. Kok saya meditasi menderita terus ya? Nah, karena tidak dibimbing dengan benar. Jadi guru itu tidak membuat meditasi Anda sukses. Jadi saya ajarin Anda menjadi sukses. Tidak. Yang membuat sukses itu diri Anda dalam bermeditasi. Guru itu cuma melihat Anda itu sedang di jalan yang keliru, cara berpikir keliru atau tidak. Usaha untuk meditasi adalah diri Anda sendiri. Nah, contohnya seperti ini misalnya depresinya apa? Kehilangan orang tua, kehilangan hal yang dicintai, kehilangan harta. Maka meditasinya bukan napas. Meditasinya adalah perenungan tentang sifat dari kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan itu sesungguhnya tidak ada satupun milik kita. Cepat atau lambat, semua hal yang sekarang kita anggap memiliki
itu akan kita tinggalkan atau kita yang ditinggalkan. Contohnya harta, sebelum mati sudah bisa bangkrut. Contohnya pasangan, sebelum mati sudah bisa lari ikut orang lain. Anda punya pasangan yang setia sampai tua, kematian memisahkan Anda. Anda tidak memiliki apapun di dunia ini. Tubuh ini bukan milik Anda. Waktunya tiba, tubuh yang paling dekat sejak lahir dekat dengan kita juga akan meninggalkan kita. Lalu apalagi yang kita miliki dalam hidup ini? Yang kita miliki, yang kita bawa hanya dua. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Itu yang kita bawa. Nah, karena oleh itu sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mencari kesenangan indrawi dalam hari ini uang, kekayaan, demi untuk tubuh ini. Umumnya orang lakukan hal-hal yang buruk. Menipu, mencuri, merampok, segala macam hal kita sebutkan. Untuk makan enak, untuk tidur enak, untuk pakai arloji bagus, untuk tas bagus. Begitu itu mati, semuanya kagak dibawa. Jadi, apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah garis bawah. Sia-sia. Yang dia bawa apa? Perbuatannya. Perbuatannya yang hanya dibawa. Nah, jadi sangat penting sekali merenungkan namanya anicca, merenungkan kematian, bahwa saya akan mati, semua hal akan terpisah dari saya. Harta saya yang sesungguhnya itu adalah perbuatan saya sendiri, yaitu perbuatan baik dan buruk. Inilah yang akan saya bawa dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Nah, jadi sangat penting sekali, Bapak Ibu, orang yang sedang depresi, down, dia meditasinya itu perenungan kebijaksanaan, perenungan kehidupan. Kalau dia kehilangan depresi, maka perenungan tentang kehilangan. Dia renungkan. Kita ajarkan dharma, dia duduk, dia renungkan. Nanti dia kembang sendiri. Biasanya kita ajarkan itu nggak langsung ces. Nanti dia akan merenungkan sendiri. Oh, ternyata benar ya. Semua orang pasti akan mati. Semua orang akan berpisah dengan apa yang dia miliki. Dia renungkan tetangganya, dia renungkan semakin luas. Oh, ternyata semua orang akan berpisah dengan apa yang dimiliki. Nah, nanti itu penyembuhannya itu adalah panya. Panya itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu pemahaman tentang kehidupan. Kebijaksanaan itu beda dengan pintar. Beda loh ya. Orang pintar belum tentu bijak. Orang pintar nyolong. Pintar nipu. Nah, tapi kalau orang bijak, dia nggak mungkin melakukan hal-hal buruk karena dia udah tahu cara kerja hukum alam semesta. Seperti itu. Jadi orang depresi boleh meditasi? Boleh. Meditasinya apa? Dia sakitnya apa dulu? Kehilangan. Meditasi tentang perenungan bahwa tidak ada satupun yang bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Seperti itu, Ibu. Bisa diterima, Bu? Baik. Oke, cukup Bu Mega. Oke. Sambungnya ke sini sebentar ya Bante. Mohon maaf Bu Mary. Ini Pak Hendra putranya Bu Mega. Beliau bertanya, beliau mengalami sakit jiwa sudah 10 tahun Bante. Apakah bisa disembuhkan? Mungkin Bante bisa sedikit mengorek kenapa ini asalnya. Boleh ya Bante seperti itu? Silakan. Biar lega. Sama-sama Bante. Ini saya sudah 10 tahun mengalami penyakit gangguan jiwa ini. Cuma apakah nanti kalau dengan meditasi ini gangguan jiwanya bisa hilang gitu? Cuma itu, Pak. Jika Anda ingin kesakit itu hilang, nggak bisa. Istilahnya itu sangat terkondisi, ada yang bisa hilang, ada yang enggak. Tapi kita ambil garis pahitnya aja, tidak bisa. Jadi kita melihat jiwa. Gangguan jiwa itu adalah bentuk penyakit yang bersifat batin. Dalam ajaran Buddhis, batin, nanti Anda meditasi, Anda kan sudah lihat sendiri. Suruh diem gak mau ngoceh lagi,
Suruh jangan sedih, sedih lagi. Suruh jauh, udah jangan marah, dimaafkan. Batin itu nggak mau nurut sama kita. Betul kan? Nah, sebenarnya yang sakit jiwa juga bukan Kohendra. Kita semua di sini sakit jiwa. Saya ingin tanya, ada yang bisa menyuruh batinnya lagi marah, suruh jangan marah, bisa? Makin marah Bante. Nah, jadi Anda punya kejiwaan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini satu geng. Ya. Orang yang marah. Orang marah itu karena faktor batin. Sakit jiwa enggak? Sakit jiwa. Jadi kita semua ini sakit jiwa. Orang yang bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan batin, itulah orang yang sehat batinnya, yaitu mencapai kebudahan. Sudah tidak ada marah. Sudah tidak ada keserakahan. Apa yang mau diserakah dunia ini? Semua nggak bisa kita bawa, mati. Makanya keserakahan dibuang. Loba. Kebijaksanaan, moha. Itulah orang-orang bodoh. Mengejar duniawi ini, mengejar lawan jenis. Tubuh. Kalau kita renungkan tubuh ini, udah di balik kulit, udah nggak ada yang bagus. Hanya kulit yang bagus. Kan yang didandat kulitnya doang. Kulitnya yang dikelopak, film horor. Nah, jadi itu yang disebut moha. Sang Buddha udah melihat itu semua, makanya ajarannya akan sulit diterima orang. Karena orang hidup mengejar itu. Sang Buddha hidup dharmanya menghindari itu. Paham Ibu ya? Jadi masalah sakit jiwa, semua orang sakit jiwa. Faktornya adalah kenapa kita belajar kesadaran. Meditasi kesadaran bukan meditasi yang bersifat fokus. Nah, namanya batin itu akan selalu muncul dan tenggelam. Batin ini hidup muncul karena faktor masa lampau. Apakah dia kecilnya punya masalah, apakah keluarga yang gak sehat, apakah dia pernah mengalami kehilangan yang dahsyat sehingga menyakiti batinnya itu, atau dalam pergaulan. Nah, itu terbentuk, tertulis, seperti terprogram. Jadi batin kita ini sudah terprogram. Oleh karena itu meditasi yang ingin saya sampaikan di sini bukan tentang fokus yang tidak ada kekotoran batin itu muncul. Tapi kita bermeditasi bersama kekotoran batin. Kita berjalan, ada kekotoran batin bagaimana? Biasa saja. Tenang, itu bukan kampanye saya. Jalan, duduk, ada kebencian muncul. Biasa saja. Itu bukan punya saya. Orang disuruh diam nggak bisa kok. Yang mau ngapain disuruh diam? Matahari suruh jangan bersinar. Ya sudah diamin aja lah, terserah dia mau bersinar. Sama dengan batin kita, udah terserah dia mau ngobrol. Tetap sadar. Intinya dalam meditasi kita tidak terbawa suasana batin kita. Orang yang mudah terbawa suasana batin itu dia marah, dia akan marah. Jadi dalam kehidupan dia akan mudah menyakiti orang. Sesuatu yang tidak senang dia akan keluar dari mulut. Makian atau apa. Bahkan ada yang tendangan, pukulan. Segala macam. Nah, jadi meditasi kesadaran itu kita tetap berjalan. Tapi bukan berjalan seperti yang 1 langkah setengah jam. Bukan itu ya. Tapi kita jalan biasa, tetap tenang. Jalan tetap tenang. Batin ada masalah muncul, tetap tenang. Itu kan batin. Batin bukan saya jalan. Jadi kita belajar samatha adalah belajar tenang walaupun batinnya chaos, kacau. Karena nanti akan timbul pemahaman di situ. Kita tetap tenang. Oh, ternyata kalau saya nggak ikutin nggak masalah. Batin itu kan sifatnya memprovokasi, yang negatif ya. Buat kita marah. Dia mengulang dalam batin itu. Ngoceh nggak karuan. Nah, itu kita belajar untuk tidak mudah terprovokasi. Jadi tetap tenang. Jadi faktor batin, faktor badan ada masalah kita tetap tenang. Nah, untuk tetap tenang ini kita perlu belajar memahami dharma. Ya seperti apa? Tubuh itu ya pasti sakit, gampang. Batin juga sama, pasti sakit. Karena dia ada pengkondisian masa lampau. Dari apa yang ia makan, batin juga makan. Batin, apa yang batin makan itu dia akan pengkondisikan kita saat ini. Nah, kita belajar tetap sadar. Sadar, ya jadi nanti kekotoran batin ngikut di kita di belakang.
Awalnya kekotoran batin itu di depan. Kita ngikutin kekotoran batin. Dia marah, kotoran batin kita marah. Nah, kita belajar sadar. Kekotoran batin itu kan seperti orang cerewet itu. Si A gini. Wah, kita marah. Kita cari orangnya. Nah, itu kita mengikuti kekotoran batin. Ah, terus dia ngoceh lagi si A gini. Kita nggak dengerin, kita jalan aja. Dia diikutin dari belakang tuh ngoceh terus. Si A gitu-gitu, kita nggak ngubris, jalan aja, cuek aja. Nah, jadi kalau orang yang tidak sadar itu dia mengikuti kekotoran batin. Jadi orang yang sadar itu kekotoran batin yang ikut dari belakang. Jadi kita yang leading dia atau kita di-leading oleh kekotoran batin. Nah, perlu dipahami, kita belum mencapai kebuddhaan. Jadi semua orang di sini sakit jiwa, cuma kadarnya beda-beda. Ada yang depresi, ada yang marah, ada yang serakahnya nggak karuan, udah kaya rumah 7 masih mau, itu sakit jiwa udah. Ya, jadi sakit jiwa itu kita semua miliki dan itu lumrah terjadi. Oleh karena itu kita meditasi. Meditasi itu adalah penyembuhan dari sakit jiwa. Ya, nah orang yang sudah sembuh itulah yang disebut dengan Buddha. Karena itu kita sedang berlatih menjadi sembuh untuk menjadi Buddha. Orang yang sudah sadar. Jadi kekotoran batin kita sudah tidak ikuti lagi. Gimana? Bisa diterima? Baik. Terima kasih Bante. Baik. Thank you sudah mau berbagi bersama kami. Pertanyaan terakhir Bante, kalau nggak dikasih kesempatan penasaran nanti. Mari silakan, saya lewat sini aja. Nyun sewu. Silakan Cimeri. Mari Bante. Mau tanya Bante, gimana cara mengatasi pikiran negatif selalu muncul semua terus. Habis gitu gimana kok cara mengatasi dengan meditasi supaya umpamanya kalau sering mengkritik gitu loh Bante. Ngeritik kayak ini orang gini harus gini dari begini ya. Enggak, bukan dari batin, dari kadang pembicaraan lah, sehingga kadang suami itu bisa ngomong kamu kok bawel terus gitu loh. Gitu loh Bante. Makasih Bante. Kenapa kita meditasi itu tidak boleh bicara? Ya toh? Jangan bicara, perhatikan. Jangan bicara, perhatikan. Nah, misalnya kita itu namanya ibu itu bukan suka mengkritik ya. Jawabannya itu sebenarnya adalah batin yang mudah respon. Langsung bla 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 bla. Bla 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 bla. Jadi itu dia ditepak bunyi. Istilahnya itu bukan cerewet. Dia itu mudah dipicu. Ada objek sesuatu, udah langsung. Lihat, dengar, udah langsung. Nah, di meditasi itu kita menjaga indera kita. Ada lihat apa-apa ya, biasa saja. Urusan saya meditasi. Sebelah batuk-batuk, ya biasa aja. Kita meditasi. Nah, meditasi kan ada yang aneh-aneh. Ada yang mungkin jungkil balik. Loh, meditasi kok jungkil balik? Ya, itu urusan dia. Nah, kita belajar dengan sibuk lebih mengurus diri kita sendiri. Istilahnya nggak penting. Jadi kita belajar sesuatu yang tidak penting, nggak usah direspon. Nah, jadi nanti sebenarnya kembali lagi ke awal. Batin itu akan selalu bunyi. Yang memberi akses itu kita. Dia bunyi dalam batin. Mau beri akses nggak? Dia mau marah, mau ngoceh, kita mau beri akses nggak? Kalau kita beri akses, dia bunyi dari mulut kita. Kalau kita nggak beri akses, lu ngomong apa? Gitu, cuek aja sudah. Jadi kita menganggap batin ini adalah sahabat paling lama kita. Dia sudah menemani kita dari kehidupan yang sangat banyak sekali. Jadi dia orang paling dekat kita. Kita nggak boleh membencinya juga. Walaupun dia sering ngoceh apa-apa, ini sahabat kita yang menemani kita loh. Paling dekat sama kita. Nah, bagaimana kita belajar mengembangkan cinta kasih itu kepada diri kita sendiri. Batin kita marah-marah terus. Kita belajar menenangkan.
Seperti anak kita marah loh. Kita kan nenangin anak supaya nggak marah. Kasih pemahaman bijaksana supaya tenang anak kita. Kritik. Kita ajar anak kita tenang. Sama dengan batin kita. Kalau kita bisa begitu terhadap batin kita, berarti kita bisa kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa sama batin kita begitu, nggak bisa kita sama orang lain. Nah, jadi dari cinta kasih, melatih cinta kasih itu, pertama sama diri kita. Dari meditasi kita akan memahami bahwa, wah tuh ternyata batin saya begini. Orang yang nggak meditasi nggak sadar, batinnya itu begitu. Dia jalani hidup nggak pernah meditasi, kalau selama hidup itu, dari batin itu di dalam yang mengatur dia. Woi kamu ke sana, woi kamu ke sini, yuk begitu yuk. Selalu ngikutin batin. Nah begitu kita meditasi baru sadar, oh ternyata yang selama ini menyuruh saya sana sini ini batin di dalam. Nah, kita belajar cinta kasih sama diri kita. Misalnya kadang dia seperti anak-anak, jenis batin yang seperti anak-anak muda rengek, muda marah. Kita ngajarkan dia sabar. Nah, tentu saja pertama kita butuh sabar dulu. Sabar sama batin kita. Nah, kita kenapa belajar meditasi itu tetap tenang? Walaupun batin kita merengek sana sini, kita tetap tenang. Sama seperti anak loh, ngoceh-ngoceh ya. Nggak mungkin kita marah malah jadi masalah jadi kacau. Anak-anak kan kalau namanya nggak ngerti kita ngomongnya baik-baik. Yang punya anak ngerti lah ya, Banti nggak punya anak. Ngomongin, udah jangan, apa gimana, biar anaknya tenang gitu loh. Sama dengan batin kita itu. Batin kita itu butuh diberi pengertian juga. Nah itulah kenapa kita perlu belajar dharma. Perlu panya. Nah batin itu bisa ditenangkan dengan cara itu. Kalau kita meditasi seperti fokus atau menggunakan objek, itu dia menekan. Nanti objek kita lepas, dia masuk. Itu bukan penyembuhan, hanya menekan temporary. Tapi untuk memotongnya, kita butuh kebijaksanaan. Seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Baik. Jawabannya gini, emang gue pikirin. dia mikir nih, gini, emang gue pikirin, udah saya mau sibuk, mau masak. Jadi ngomong sama dia gitu. Nah, jadi istilahnya dia ngomong apa, oh ini nggak penting, ya sudah. Jadi kita belajar bagaimana bersikap kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bersikap sama diri sendiri, itulah cara kita bersikap kepada orang lain. Itu nggak bisa beda jauh. Kalau kita penuh cinta kasih sama diri sendiri, umumnya kita penuh cinta kasih sama orang lain. Kita keras dan kejam sama diri kita sendiri, umumnya kita juga keras dan kejam sama orang lain. Karena sifat dari batin itu tidak mengenal dia dan aku. Mereka berupa bersifat habit. Habit itu apa? Ada hal begini, dia responnya begitu. Sama diri sendiri maupun sama orang lain. Ya. Jadi belajar lebih kepada tenang misalnya, atau belajar gini, saat kita mau bicara itu kita hitung dalam batin 5 atau tarik napas 3 kali, udah napas 3 kali baru kita bicara, untuk berhenti supaya di talk bunyi gitu loh. Jadi di talk kita berhenti sebentar, napas 3 kali baru jawab. Itu untuk slowin dia karena batinnya terlalu cepet itu, terlalu cepet ya. Oke. Ini harus tega ini sebenarnya. 1 detik. Sebentar, Bante, nama saya Bu Deni ya. Kalau saya meditasi, Bante, yang ada di batin saya itu kok malah ceramah toh, Bante? Ceramah apa? Ya tentang kehidupannya, kamu harus gini, gitu. Kayak seolah-olah, wah. Ya. Padahal di kehidupan gini ya malah terkunci gitu. Boleh apa enggak, Bante? Baik, ya, makasih, saya akan Bante. menjawabnya. Batin itu tidak semua buruk. Itu yang dinamakan batin menjadi guru kita. Jadi batinnya tua. Bukan usia tubuh. Batin itu ada batin kekanak-kanakan, ada batin dewasa. Batin dewasa itu umumnya menasehati kita. Jangan gitu. Lah kok gini, lebih baik begitu. Oh jangan marah, ya sudahlah, dimaafkan. Itu ada jenis batin begitu. Nah itu
batin yang baik sedang membimbing kita menjadi baik. Itu artinya batin sudah menjadi guru kita. Ingat, batin bukan diri kita loh ya. Dia bisa menjadi guru kita, bisa menjadi penghancur kita juga. Kalau yang tadi kayak, wah ada marah, hajar aja. Wah ini mengajak saya rusak. Ini batinnya masih belum dewasa. Ini yang disebut dengan batin yang sudah dewasa. Kalau kita membuat baik buruk, dia akan ngomong. Nah kebanyakan orang salah paham. Wah, saya ada bisikan. Waduh, ini keliru ini sudah. Ada makhluk bisik saya, jangan begitu. Nah, kadang-kadang kita meditasi itu, posisi kita sedang tenang, suara batin itu sangat jelas. Sangat jelas seperti kadang ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang baik itu dia akan memberitahu tentang dharma. Jalan yang baik. Ada yang buruk juga. Nah, orang yang tidak pahami tentang konsep batin itu, dia akan menganggap sebagai bisikan. Contohnya, dia meditasinya mengejar kesaktian, misalnya ya. Karena dia dalam meditasi itu sudah tenang, tujuannya sakti. Nah, batinnya itu, batinnya bukan batin yang tua. Makan daging orang. Itu akan jelas. Seperti di kuping, kayak orang bisik itu. Makan daging orang. Karena kita sedang tenang. Itu suaranya seperti di kuping. Iya, saya disuruh makan daging orang. Nah, ini jadi keliru, bahaya. Nah, dikira bisikan, padahal batinnya sendiri yang ngomong. Nah, oleh karena itu sangat penting meditasi itu ditemani guru yang bijaksana. Loh, ini nggak benar, daging orang dimakan. Bisa kita nggak bisa masuk sudah. Tapi ada orang yang punya keyakinan apa yang dibisikin itu dia ikutin. Padahal yang bisik itu batinnya juga. Jadi batin itu ada, kita kategori dua lah ya, yang sudah dewasa dan kanak-kanak. Ya seperti ibu itu sudah dewasa. Seperti itu, Bu. Tapi biasanya ada yang buruk nyimpil-nyimpil juga. Wah, sadu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kita sama, nggak nanggapin juga. Kalau kita sudah dalam meditasi kita nggak nanggapin. Ya, sama seperti dia lalu. Itu aja. Ya, terima kasih semuanya. Menarik ya Bante. Tadi malu-malu, sekarang nggak mau berhenti Bante. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk responnya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang bisa kita pakai sharing ya. Jadi acara pada hari ini karena sudah jam 4.15 kami tutup ya Bante. Nanti kalau masih penasaran kita ketemu di meditasi ODM bulan depan.